Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya Villa bodong rugikan daerah, Satpol PP mesti bertindak tegas. Berikan sanksi tegas agar style arsitektur Bali tidak pudar. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, maraknya villa bodong yang tak berizin di Bali membuat pendapatan daerah merosot. Hal ini juga merugikan pengusaha akomodasi yang sudah berizin. Dalam hal ini, Satpol PP yang berperan sebagai penegak perda mesti bertindak tegas dan cepat. Menurutnya, okupansi hotel saat ini disebabkan oleh maraknya villa bodong yang tak berizin. Hal ini dapat merugikan daerah dan juga pengusaha. Pembangunan villa bodong mesti diawasi dan ditindak tegas agar tidak merugikan daerah. Dalam hal ini, Satpol PP sebagai penegak perda mesti menindak tegas keberadaan villa bodong agar tak semakin merugikan daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi yang juga pengamat kebijakan publik Universitas Ngurah Rai Dr. Gedewi Rate. Ia juga menjelaskan Satpol PP mesti lebih sering bergerak dan turun ke lapangan. Terlebih saat ini perkembangan media sosial sangat pesat yang tentunya memudahkan Satpol PP dalam bekerja. Di sini peran daripada pemerintah itu sendiri utamanya adalah Satpol PP ya, karena kenapa? Karena Satpol PP ini kan sebagai penegak undang-undang atau penegak peraturan daerah, mestinya ini yang lebih sering bergerak ke lapangan. Nah, apalagi dengan adanya media sosial ini kan sebenarnya lebih gampang melacaknya itu. Nah, tentu di sini yang kami harapkan adalah ketika ada villa-villa yang bodong atau tidak berizin, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk turun tangan. Apalagi dengan adanya villa bodong otomatis tidak bayar pajak. Nah, ini kan akan merugikan daerah atau merugikan negara itu sendiri. Maka dari itu harapan kami kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten agar segera mengambil tindakan-tindakan konkret terkait dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga nantinya ada kesadaran dari para pemilik villa untuk mengurus izinnya dan lain sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan dengan adanya villa bodong yang tidak bayar pajak akan semakin merugikan daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten agar segera mengambil tindakan konkret agar pemilik villa segera mengurus izin. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Badung menggelar konferensi ke-23 tahun 2025 bertempat di SMK PGRI 2 Badung dengan mengusung tema Transformasi PGRI menuju Indonesia Emas. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah strategis organisasi untuk masa bakti 2024-2029. Dibuka oleh Bupati Badung Iwayan Adiarnawo dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri atas pengurus PGRI Kabupaten dan Cabang, utusan guru dari seluruh wilayah kecamatan, serta pejabat pemerintah Kabupaten Badung dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja 5 tahun sebelumnya, menyusun program kerja baru, memilih kepengurusan baru, serta memperkuat kolaborasi antara PGRI dan seluruh elemen pendidikan. Dalam sambutannya, Bupati Badung Iwayan Adiarnawo mengapresiasi dedikasi PGRI Badung dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara PGRI dan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia SDM yang unggul demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Tentu saya atas nama pemerintah, yang pertama sangat mengapresiasi daripada kegiatan konferensi kabupaten ini, dan mudah-mudahan dengan konferensi hari ini PGRI Kabupaten Badung yang merupakan satu wadah organisasi wadah profesi di Badung ini benar-benar menjadikan satu wadah yang bisa dijadikan untuk tempat
sering bertukar pikiran, sering berkoordinasi, terutama dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan kualitas masyarakat Bandung, kualitas anak dan Bandung ke depan yang lebih baik dari sebelumnya. Sambil itu juga tentu saya berharap bahwa momentum hari ini akan dijadikan sebagai satu momentum juga oleh PGRI untuk bersama-sama memikirkan dengan dalam bentuk program-program kegiatan untuk mempersiapkan kita menuju Indonesia Maju. Ketua PGRI Kabupaten Badung, Iwayan Tur Adnyana menyampaikan, konferensi ini menjadi ruang refleksi dan perencanaan organisasi di masa mendatang. Kami berharap apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati Badung, Pak Ketua PGRI Provinsi Bali dapat ditindaklanjuti oleh pengurus yang nanti akan menjadi pengurus tahun 2024 tahun 2029. Nah, maka itu dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak berkenan selama kami menjadi pengurus 2019-2024. Nah, sudah barang tentu kami akan selalu berkolaborasi, apalagi kami adalah merupakan mitra dari Pemda Badung. Sudah barang tentu khususnya kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Itu kami akan tetap berkolaborasi, mohon petunjuk dari Bapak Kepala Dinas, dari Pak Bupati beserta jajarannya, sehingga kami di PGRI kuat bawah dan melekat ke atas. Konferensi ini mengangkat tema transformasi PGRI menuju Indonesia Emas yang mencerminkan semangat perubahan dan tekad menjadikan guru sebagai garda terdepan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Harapan untuk kegiatan ini, siapapun yang terpilih menjadi Ketua PGRI Kabupaten masa bakti 2024-2029 dapat melanjutkan tugas-tugas kepengurusan yang lama, dan tentu ada juga inovasi-inovasi yang terbaru yang bisa dipakai pegangan bersama untuk guru-guru di Kabupaten Badung. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran strategis PGRI sebagai organisasi profesi guru yang terus adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan nasional. Dengan sinergi yang solid bersama pemerintah, diharapkan PGRI Kabupaten Badung mampu melahirkan program-program progresif untuk membangun Badung yang kuat, hebat, dan berdaya saing tinggi. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau bakti sosial di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selain melaksanakan aksi bersih sampah guna menjaga kawasan suci Pura Ulun Danu Batur, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako serta pemberian penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat di Desa Batur Selatan. Diawali dengan persembahyangan bersama kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Unmas Denpasar disambut antusias masyarakat khususnya di lingkungan Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Dekan Fakultas Hukum Unmas, Profesor Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dipilihnya Desa Batur merupakan salah satu implementasi dari program Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya Danu Kerti sebagai upaya pemuliaan Danu sebagai simbol kesejahteraan serta menjaga kesucian kawasan Pura Ulun Danu Batur dengan edukasi pengolahan sampah berbasis sumber kepada masyarakat. Kenapa selalu simbol Danu ini selain dengan programnya Pak Gubernur Nangun Satkerti Loka Bali, yaitu Danu Kerti, yaitu melestarikan dan memuliakan Danu dan ide bertani sering menjadi kawinan apa? Karena apa? Tentunya karena Danu kawi ide bertani ini kan simbol kesejahteraan, atau kalau orang Bali tahu bahwa ini simbol air, simbol merte. Jadi semua air-air, sumber-sumber air itu diairi dari danu-danu yang ada, catur danu yang ada di Bali. Nah, untuk mengingatkan hal itu juga kepada mahasiswa generasi muda agar tidak melupakan apa yang menjadi warisan leluhur kita tentang pentingnya memelihara Danu Kerti, Segar Kerti untuk kelanjutan kehidupan peradaban dan keajengan masyarakat Bali. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 1 hari dengan agenda bersih-bersih di lingkungan pura, edukasi pengolahan sampah berbasis sumber, penyerahan sembako gratis, serta pemberian edukasi, serta penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat di Desa Batur Selatan. Kita melihat bahwa
fenomena hukum di masyarakat ini, isu-isu hukum di masyarakat ini sangat kental, terutama terkait dengan kasus-kasus. Kalau di Batur ini sesuai data yang kami dapat bahwa ada kasus-kasus terkait pernikahan adat, kemudian ada perceraian dan lain sebagainya. Jadi pendampingan hukum ini untuk memuat aspek-aspek kewajiban dan hak bagi perkawinan itu sendiri. Pentingnya ini dijelaskan kepada masyarakat bahwa setiap kewajiban, setiap hak yang dimiliki masyarakat itu memang harus didapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini urgensi yang memang harus ditekankan di dalam penyuluhan hukum ini yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati Denpasar. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat Desa Batur Selatan. Penyuluhan terkait hukum yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan harapan kasus-kasus terkait sengketa tanah maupun kasus hukum lainnya dapat dimediasi dengan baik. Kami selaku figur publik, sehingga kami dapat mengetahui bagaimana sih caranya untuk memediasi dan lain sebagainya tentang kasus-kasus yang ada di masyarakat. Terutama yang paling besar di sini kan kasus masalah pertanahan dan keluarga-keluarga yang kondisinya yang kurang bagus. Tentu kami juga sangat memahami tentang bagaimana caranya memediasi sehingga masyarakatnya. Sukma, Bali TV. Berikan sanksi tegas agar style arsitektur Bali tidak pudar. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat mengguli kota Paris atau engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, Bali dikenal dengan seni dan budaya yang adiluhung. Salah satunya tercermin dalam gaya arsitekturnya yang unik dan khas. Namun belakangan ini di tengah pesatnya pembangunan di Pulau Dewata sebagai dampak kemajuan industri pariwisata, bangunan dengan gaya arsitektur Bali semakin pudar, bahkan hampir tidak tampak khususnya pada pembangunan gedung baru. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mempertegas aturan dalam memberikan izin pembangunan agar disesuaikan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005. Dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RT/RW Provinsi Bali dan Perda Nomor 5 Tahun 2005 jelas mengatur tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Bali harus mencirikan khas Bali atau bergaya arsitektur tradisional. Namun sangat disayangkan belakangan ini marak bermunculan bangunan non-tradisional Bali tidak menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali. Untuk itu pemerintah daerah harus mempertegas perda terkait pembangunan arsitektur Bali tersebut, bahkan dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar agar style arsitektur Bali tidak pudar. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati Denpasar, Profesor Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan,
Apabila ada pelanggaran dapat ditindak sesuai peraturan daerah. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat termasuk investor yang datang ke Bali agar menghormati serta menjaga budaya dan kearifan lokal Bali. Yang namanya penegakan hukum itu ada preventif, ada represif. Preventif itu adalah bagaimana mengantisipasi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang mana yang boleh dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian juga memberikan informasi tentang tata letak yang boleh dan tidak, memberikan informasi, dan nanti kalau sudah disampaikan hal itu tetap melanggar baru ada represif. Represifnya macam-macam, bisa secara izin mendirikan bangunan mungkin ditarik atau mungkin tidak diberikan lagi izin membangun dan lain sebagainya. Nah, konteks yang lain-lain penegakan hukum saya pikir itu harus didiskusikan kembali oleh pemerintah dan penegak hukum yang lain dalam kepolisian untuk bisa sama-sama menjaga Bali yang kita cintai. Jadi tetap dalam hukum itu aturannya sudah jelas, penegak hukumnya ada, dan masyarakat harus memahami, harus juga ikut mendorong apa yang menjadi keinginan dari, saya pikir tidak hanya Pak Gubernur, keinginan masyarakat Bali, utamanya menjaga keharmonisan dan keajegan alam Bali, baik itu budaya, alamnya dan manusianya. Sementara itu, Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar Anagung Ketut Sudiana mengatakan dalam setiap izin pembangunan akan diikuti dengan kajian AMDAL yang di dalamnya memuat tentang ketentuan pembangunan dengan mengedepankan gaya arsitektur Bali sesuai Perda 5 tahun 2005. Untuk itu, apabila ada pelanggaran seharusnya segera ditindak tegas, baik berupa sanksi administratif maupun pencabutan izin pembangunan. Kalau kita lihat dari suatu perda itu kan tentunya ada sanksi dia. Nah, sanksinya tentunya di sini sebenarnya bisa sanksi bersifat administratif dia. Pertama ada teguran, ada pembinaan kalau itu tidak sesuai dengan sektor Bali. Nah, ini tentunya yang melaksanakan di sektornya kan ada di OPD PUPR sebenarnya. Nah, itu yang bisa melaksanakan. Kalau itu misalnya terkait dengan perusahaan, ya bisa saja itu ada suatu sanksi dengan pembekuan izin dan juga pencabutan izinnya. Meskipun kabupaten dan kota serta provinsi Bali sudah memiliki Perda Bangunan Arsitektur Bali, namun seperti diketahui, semakin marak bangunan baru yang bermunculan tidak menggunakan arsitektur tradisional, tetapi lebih mengedepankan style bangunan bergaya modern. Adanya perda diibaratkan sebagai macan kertas, tidak bertaring. Untuk itu pemerintah diharapkan semakin tegas dan tidak secara gampang memberikan izin pembangunan di Bali. Sukma, Bali TV. Pemirsa, dalam mewujudkan kemandirian energi bersih yang berkelanjutan di Bali akan menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka. Kebijakan mandiri energi dengan energi bersih berkelanjutan di Bali berdasarkan Pergub nomor 45 tahun 2019 dan Pergub Bali nomor 48 tahun 2019. Kebijakan ini merupakan komitmen mengurangi energi berbasis fosil. Tujuan utama penggunaan PLTS atap tentunya untuk jangka panjang dalam menjaga ekosistem alam Bali tetap bersih. Namun dalam penerapan energi terbarukan atau PLTS atap ini akan menemui sejumlah tantangan. Menurut pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka, ada beberapa syarat utama untuk mewujudkan energi terbarukan, di antaranya infrastruktur yang mendukung, regulasi atau kebijakan yang mampu menjamin terwujudnya energi bersih berkelanjutan di Bali, harus ada sosialisasi dan insentif kepada publik yang akan menjalankan regulasi tersebut. Untuk bisa mewujudkan energi terbarukan yang berkelanjutan dan bisa menjamin terwujudnya kualitas kehidupan yang lebih baik, itu ada persyaratan yang sangat-sangat penting. Persatu, persyaratannya adalah infrastruktur. Infrastruktur harus bisa mendukung untuk terwujudnya tadi, energi angin, energi air, energi hidro, energi biomas. Infrastruktur ini harus betul-betul bisa menjadi panglima, landasan utama. Ya, kalau infrastruktur tidak mendukung, agak sulit. Kemudian berikutnya, setelah infrastruktur terwujud, strategi dan kebijakan ini harus betul-betul bisa
menjamin akan bisa terwujudnya. Setelah itu adalah bagaimana bisa memastikan unsur-unsur yang ada di bawahnya seperti teknik untuk mengaplikasikan. Harus ada sosialisasi. Ada insentif kepada publik yang akan menjalankan menerapkan ini. Belum lagi insentif kepada rumah per rumah yang akan mengimplementasikan daripada energi terbarukan ini. Ditambahkan banyak permasalahan yang lebih mendesak dihadapi Bali saat ini, seperti masalah sampah dan kemacetan. Selain itu, persoalan PHK dan kemiskinan mulai mengancam masyarakat Bali di tengah efisiensi anggaran saat ini. Andika, Bali TV. Pemirsa, dalam upaya memperkuat peran PKK sebagai garda terdepan pemberdayaan keluarga, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, menginisiasi dan memimpin langsung gebiar aksi sosial Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, serangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK HKG PKK ke-53 tahun 2025. Acara berlangsung meriah dan syarat makna di Wantilan Yehsungi Pura Maniktoye, Banjar Umediwang Kangin, Desa Batunyuh, Kecamatan Marga. Acara turut dihadiri oleh Asisten 1 Kepala Perangkat Daerah terkait perwakilan Rumah Sakit Bali Mandara, Camat, Perbekel, pengurus PKK se-Kabupaten Tabanan, hingga para kader PKK dan masyarakat ini menjadi momentum strategis dalam mendekatkan layanan sosial kepada masyarakat. Sebanyak lebih dari 4.000 warga tersebar di 20 puskesmas di seluruh Tabanan menjadi sasaran utama kegiatan sosial ini. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan IVA dengan sasaran 1.000 orang, pemeriksaan mata dengan sasaran 1.000 orang, pembagian 1.058 kacamata gratis, operasi katarak bagi 26 pasien, serta tes kesehatan umum seperti tensi, kolesterol, asam urat, dan gula darah bagi 1.000 orang yang serentak dilaksanakan di 20 puskesmas di 10 kecamatan di Tabanan dan disiarkan melalui video conference saat acara ini. Di samping pemeriksaan kesehatan, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan posyandu 6 SPM dengan sasaran 150 orang yang terdiri dari balita, remaja, dan lansia. Aksi sosial pemberian bantuan sembako dan makanan tambahan juga turut melengkapi kegiatan gebiar kali ini dengan sasaran 10 ibu hamil dengan KIK, 20 balita kurang gizi, 20 disabilitas, 20 lansia, 6 penderita kanker, dan 80 kader PKK kurang mampu. Adapun jenis sembako yang diberikan antara lain beras 20 kg, susu kalsium 3 kotak, dan telur 60 butir bagi lansia. Berikut beras 25 kg, kacang hijau 3 kg, susu bubuk 3 kotak, dan telur 60 butir bagi balita dan ibu hamil. Bantuan selanjutnya yakni beras, minyak goreng, mie instan, dan telur bagi penyandang disabilitas, dan beras 10 kg, gula 1 kg, minyak 2 liter, dan telur 30 butir. Antusiasme para lansia juga terlihat saat terlibat dalam kegiatan Penggak PKK yang juga diadakan di lokasi acara. Kegiatan yang menyerupai kegiatan berdagang ini melibatkan 125 lansia dengan barang-barang berupa beras, minyak goreng, telur, tempe, tahu, dan sayur mayur yang diberikan secara gratis. Setibanya di lokasi, Bunda Rai langsung menyapa anak-anak yang antusias menyambut rombongan. Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Tabanan, beliau turut mengunjungi mobil perpustakaan keliling dengan fasilitas digital library system DSL, serta memimpin kegiatan membaca nyaring. Selaku Bunda PAUD dan Ketua Forikan Tabanan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan gerakan makan ikan GMI dan pemberian makanan tambahan bergizi kepada 100 anak-anak PAUD TK Kecamatan Marga sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di Tabanan. Nyonya Rai kemudian meninjau langsung pelayanan pemeriksaan IVA dan operasi katarak. Bunda Rai yang juga selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan menegaskan pentingnya transformasi posyandu dengan 6 standar pelayanan minimal SPM sesuai dengan arahan dari pusat yang meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, ketertiban umum, perumahan, dan pekerjaan umum. Ia mendorong seluruh kader untuk aktif mencatat dan menindaklanjuti masalah warga yang disampaikan melalui posyandu. Di tengah-tengah masyarakat Marga yang Titian cintai, Titian merasa sangat berbangga dan berbahagia sekali karena pada pagi hari ini Titian
Ketua TP-PKK Kecamatan Marga Nyonya Primayani Sugiharta pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Bunda Rai karena telah berkenan memilih Kecamatan Marga sebagai lokus dilaksanakannya kegiatan. Bantuan yang diberikan Ibu Ketua tentunya sangat bermanfaat membantu warga di Kecamatan Marga. Melalui kegiatan ini, TP-PKK Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Nyonya Raiwayuni Sanjaya menunjukkan komitmen nyata dalam merangkul dan melayani masyarakat dari berbagai sisi kehidupan dan menegaskan peran penting PKK sebagai garda terdepan pembangunan sosial masyarakat. Prokopim Tabanan melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi tingkatkan partisipasi perempuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ada di lohe terus terang beli yang sapa ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang lan dingin kabut tenis beli keras sing nada istilah saling hargai metuna. Pemirsa, perempuan punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Namun demikian, potensi perempuan sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan dari ketidaksetaraan gender, terutama di bidang ekonomi dan politik. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI periode 2014-2024 pada Asia Grassroots Forum 2025 di Nusa Dua mengatakan setidaknya 4 kesenjangan yang mesti diatasi untuk bisa meningkatkan peran perempuan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Mengutip data Global Gender Gap Report, persoalan kesenjangan gender di bidang pendidikan saat ini hanya sekitar 10%, sementara di bidang kesehatan kesenjangan hanya sekitar 6%. Namun partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi baru mencapai 65% dan di bidang politik hanya 22,5%. Retno juga menyoroti masih kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, dan telematika STEM di Indonesia. Mengacu data UNESCO 2024, partisipasi perempuan Indonesia dalam bidang STEM hanya 35%. Selain itu, riset juga menunjukkan terkait dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi masih rendah. Lebih jauh, Retno menekankan perlunya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan peran mereka dalam mendorong perekonomian yang inklusif. Mengacu data Kementerian UMKM, ada sekitar 65 juta UMKM dengan lebih dari 64% diantaranya dikelola oleh perempuan. Tri Mumpuni, Direktur Eksekutif IBK yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Riset Nasional Indonesia BRIN mengatakan, statistik membuktikan bahwa perempuan lebih bertanggung jawab. Perempuan juga punya perspektif yang lebih inklusif ketika menjadi pemimpin. Rai Swantara, Bali TV.
Pemirsa, 3 daerah disiapkan lokasi menjadi dapur umum guna menyukseskan program pemerintah Pusat Makan Bergizi Gratis MBG. Demikian diungkapkan Kadis Dikpora Badung Gusti Made Dwi Payana saat ditemui tim liputan. Pelaksanaan MBG ini yakni melalui kerjasama Badan Gizi Nasional BGN dengan yayasan. Ada beberapa yayasan yang beroperasi utamanya di Kuta dan Kuta Utara. Itu nantinya menyiapkan makan bergizi untuk siswa. Pihaknya menyebutkan sesuai dengan sosialisasi yang diterima dari BGN Pemkab Badung, diminta untuk berpartisipasi. Bentuknya adalah dalam penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai dapur umum. Terkait tambahan anggaran, dananya murni dari anggaran pusat, tidak ada dari Pemkab Badung. Usulan kita ada di Petang 1 dan di Adian Semal ada 2. Kenapa kita pilih di Utara? Karena makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh yayasan sudah berjalan di Kota Utara dan sudah ada dapur yang melayani MBG itu melalui mekanisme model 3. Jadi kerjasama MBG dengan yayasan. Untuk jenjang SMP apa sudah dimulai Pak untuk di Badung Pak? Jadi semua sudah, SD sudah, kemarin SMP 3 Utara sudah. Itu baru memang belum semua. Masih di wilayah sana yang ada rencana tambahan Pak dari jatah makan bergizi ini kan 10.000 ada pemberian dukungan dari Pemkab Badung sendiri. Nah, seperti yang diambilan tadi di surat edaran itu, tugas pemerintah daerah hanyalah menyiapkan lahan. Jadi semua operasional dapur, kemudian masalah harganya disiapkan oleh MBG. Oke. Kalau di Kuta ada Pak? Di Kuta ini ke dapurnya kan ada di Pengubengan. Wilayahnya dia sampai ke Kuta. Bagian semua. Satu dapur kira-kira berapa Pak bisa mensuplai? Sesuai dengan standar satu dapur Nike bisa melayani 3.000. Radius terjauhnya adalah 7 kilo. Jadi mungkin satu dapur Nike tidak mungkin kita bikin bulatnya utuh gitu ya. Pasti ada bengkok sedikit, tapi radiusnya adalah 3 kilo. Artinya untuk di Badung yang masih satu dapur Nike berarti wilayah yang dicakup masih Kuta Utara nih Pak? Kuta Utara dan Kuta. Ya. Artinya belum berkembang jauh. Dwi Payana mengatakan untuk daerah Kuta Utara sudah berjalan dengan menggandeng yayasan. Sementara dapur yang dibuat direncanakan untuk radius 7 km dan bisa melayani 3.000 siswa. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Bareskrim Polri, pastikan ijazah Jokowi asli. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes.
Pemirsa, Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Keputusan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada Kamis 22 Mei 2025. Ijazah Jokowi dipastikan asli setelah melalui uji laboratorium forensik oleh Bareskrim Polri. Rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum. Kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo resmi ditutup oleh Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Keputusan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada Kamis 22 Mei 2025. Juhandani menyatakan tim penyidik bersama Puslapor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap ijazah sarjana Jokowi secara saintifik. Dari hasil pemeriksaan tersebut dipastikan bahwa ijazah Jokowi tersebut asli. Lebih rinci, Juhandani menjelaskan pengujian ijazah Jokowi dilakukan secara laboratoris dengan sampel perbandingan berupa ijazah dari 3 rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu. Hasilnya diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik. Selain ijazah, Ditipidum dan Puslapor juga menguji keaslian skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Ditipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana dalam perkara tersebut. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo memuji hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan keaslian ijazah SMA hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM yang dimilikinya. Dikutip dari YouTube Solo Time, pada 23 Mei 2025, Jokowi mengatakan Bareskrim sangat detail dalam memaparkan hasil penyelidikan mereka. Menurut Jokowi, hasil penyelidikan Bareskrim tersebut sudah cukup membuktikan keaslian ijazahnya. Ia pun berharap semua pihak bisa menerima hasil penyelidikan tersebut. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim?
Ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu, ya nanti di sidang. Juli Suharti dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, konsep bertani secara organik belakangan ini mulai banyak dilirik oleh petani. Meskipun diakui transformasi dari pertanian kimia menuju organik memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dengan bertani organik biaya operasional petani akan menjadi sangat murah. Salah satu petani kakao organik dari Desa Cau, Margo Tabanan, yang sekaligus menjadi duta petani milenial Kementerian Pertanian RI, Kadek Surya Prasetya Wiguna mengatakan, bertani organik merupakan pilihan yang tepat bagi Bali yang memiliki lahan yang sedikit. Maka produk hasil pertanian Bali harus berkualitas premium. Jika Bali terus mengembangkan produk pertanian non-premium atau produk massal, hasilnya pun tidak akan produktif. Kebutuhan akan produk pertanian organik di Bali juga cukup tinggi, terlebih makin sadarnya manusia akan pangan yang aman dan sehat. Sementara dari sisi petani, dengan bertani secara organik akan memberikan manfaat yang luar biasa, di mana biaya operasional bertani akan menjadi sangat murah karena semua pupuk pestisida sebagai komponen termahal dalam bertani bisa diperoleh dari alam. Selain itu, bertani secara organik juga akan memberikan manfaat baik bagi kesehatan tanah. Otomatis pasti lebih murah. Kalau Bapak kita tadi dari kebun, kita bisa melihat sendiri hampir tidak ada hal-hal lain atau chemical yang kita gunakan dalam proses tanaman kami di kakao. Itu justru menggunakan hasil-hasil sampah yang ada di kebun, misalkan daun kering, kemudian pelepah-pelepah kelapa dan sebagainya, sehingga itu digunakan kembali untuk kompos. Nah, dari kompos itu kemudian menjadi pupuk yang digunakan untuk membuat tanaman-tanaman itu menjadi sehat. Jadi pola pertanian yang dilakukan Caur Coklat dengan organik itu sudah pasti menumbuhkan kondisi yang sangat baik untuk tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih produktif dan sesuai dengan standar yang kita butuhkan gitu. Jadi potensial Bali dikembangkan. Sangat potensial. Memang Bali ini harus organik dan premium produk. Jangan sampai melarikan diri atau fokus ke pertanian-pertanian dengan sifat mass product. Nah, harus ke premium. Misalkan katakanlah kalau alpukat, mungkin alpukat khas. Ya, kalau misalkan jeruk, mungkin jeruk apa yang manis. Nah, kemudian kalau coklat ya kakao organik, kalau kopi arahnya ke arabica dan sebagainya. Dan produk-produk seperti pepaya California gitu. Jadi memang difokuskan ke produk-produk yang organik dan premium. Meskipun pertanian organik mulai banyak ditekuni petani, namun proses transformasi dari konsep pertanian kimia menuju pertanian organik memerlukan waktu. Karena tanah yang sudah terbiasa digempur dengan kimia memerlukan proses adaptasi menuju pertanian organik. Namun bisa dipastikan setelah beralih ke organik, produk-produk pertanian yang dihasilkan pun akan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Rias Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menikmati wisata malam di Jalan Braga Bandung yang ikonik dan melegenda. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny,
bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, Aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Pemirsa, Jalan Braga adalah sebuah jalan yang sangat bersejarah di kota Bandung, Jawa Barat. Jalan tersebut telah menjadi saksi bisu perkembangan zaman yang sedari dulu digunakan sebagai pusat perbelanjaan dan tempat berkumpul pada masa Hindia Belanda. Dengan pembelajaran yang kaya, Jalan Braga bukan hanya sebatas jalanan biasa, tetapi sebuah warisan bersejarah yang terus hidup hingga kini. Perjalanan liburan ke kota Bandung pun tentu tidak lengkap tanpa singgah di sepanjang jalan ini. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Braga, Bandung. Jadi tempat ini merupakan salah satu tempat yang memang selalu ramai dikunjungi oleh warga Bandung dan juga wisatawan. Tempat ini memiliki nilai sejarah serta history panjang terhadap kemajuan kota Bandung sendiri. Anda tengah berkunjung ke Bandung, Jawa Barat? Jangan lupa untuk menyempatkan berkunjung ke Jalan Braga. Khusus malam harinya, Jalan Braga ini selalu ramai dengan pengunjung, biasanya didominasi oleh anak-anak muda. Beragam wisata kuliner bisa Anda cicipi di sepanjang Jalan Braga ini, sembari nongkrong menikmati suasana malam di kota Bandung. Braga merupakan salah satu nama jalan populer dan ikonik di kota Bandung. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, khususnya di kalangan para bangsawan. Sejarah Jalan Braga ini berkaitan erat dengan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di masa kolonial Belanda, Braga merupakan sebuah jalanan berlumpur yang sering dilewati oleh pedati. Jalan ini memiliki daya tarik yang khas, memadukan keindahan arsitektur bersejarah dengan keindahan kota yang dinamis. Ada berbagai versi sejarah penamaan Jalan Braga. Versi pertama ada yang menyebut bahwa Braga berasal dari nama Theotila Braga yang merupakan seorang penulis naskah drama terkenal pada masanya. Dan kawasan ini pernah bermarkas perkumpulan drama bangsa Belanda yang didirikan pada 18 Juni 1882 oleh Peter. Kedua, Braga diambil dari kata Bragi yang merupakan nama dewa puisi dalam mitologi Jerman. Sementara asal-usul nama Braga berasal dari bahasa Sunda. Ahli sastra Sunda mengatakan bahwa Braga berasal dari kata Baraga yang merujuk pada jalan di tepi sungai. Tidak hanya itu, ada versi lainnya yang menyebutkan bahwa nama Braga berasal dari kata bahasa Sunda Ngabaraga. Kata tersebut memiliki arti bergaya. Jalan Braga masih menjadi lokasi favorit untuk menghabiskan akhir pekan, apalagi dengan adanya deretan coffee shop, restoran, hotel, hingga toko pakaian. Tidak hanya itu, daya tarik utama wilayah ini adalah suasana Belanda yang masih terasa.
Karena suasananya yang instagramable, Jalan Braga menjadi spot favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Jalan Braga menjadi salah satu pusat wisata yang paling dicari di kota Bandung. Setiap hari jalan ini dihiasi dengan lampu-lampu temaram yang memberikan sentuhan romantis pada malam harinya. Wisatawan dapat menikmati jalan-jalan di trotoar yang ramai atau mencoba kuliner khas Bandung di restoran dan kafe yang kental dengan nuansa nostalgia. Dengan perpaduan antara gemerlap masa lalu dan dinamika kehidupan modern, Jalan Braga tetap menjadi jantung kota Bandung yang menyimpan sejuta cerita dan saksi bisu perkembangan kota dan tempat bagi para pengunjung untuk merasakan pesona nostalgia yang abadi. Nah, bagi kalian yang sedang berkunjung ke kota Bandung, datang dan mengunjungi kawasan Jalan Braga menjadi salah satu kewajiban, karena belum ke Bandung namanya jika belum mengunjungi Jalan Braga, karena di sini berbagai wisata kuliner dan juga nilai-nilai sejarah yang ada di Jalan Braga ini akan memberikan sensasi berbeda bagi Anda yang sedang mengunjungi kota Bandung. Dari Jalan Braga Bandung, Adi Remaja melaporkan. Pemirsa, di kota Cimahi, Jawa Barat, berdiri pura pertama dan tertua yang mulai dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan pada 14 Juli 1978. Pura Agung Wiralokanata Cimahi diempon sekitar 450 kepala keluarga yang dibagi menjadi 6 tempek dan piodalannya besarnya diselenggarakan 1 tahun sekali atau bertepatan dengan Hari Suci Saraswati. Pura Agung Wiralokanata, yaitu pura yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Jadi pura ini merupakan pura satu-satunya yang dibangun di Cimahi, Jawa Barat. Dan seperti apa situasi yang ada di dalam pura, saya akan mengajak Anda untuk melihatnya. Pura Agung Wiralokanata merupakan pura tertua yang ada di Bandung Raya. Pendirian pura ini berawal dari gagasan Pusdik Armed, Pusat Pendidikan Alteri Medan, di kota administratif Cimahi yang ingin mendirikan tempat ibadah semua agama untuk kepentingan ibadah para siswanya. Jarak dari pusat kota Bandung ke pura tersebut sekitar 47 km. Pada perkembangannya, pura ini tak hanya diperuntukkan bagi siswa Pusdik Armed, karena di wilayah Cimahi terdapat pusat pendidikan militer yang lain seperti Pusdik Dokang, Pusdik Infanteri, dan lain-lainnya. Pemirsa, di area utama pura terdapat sedikitnya 3 pelinggih seperti itu, yaitu ada pelinggih Anglurah seperti yang ada di samping saya ini, dan di belakang saya itu yang paling tinggi yaitu Padmosana, dan sebelah Padmosana juga ada pelinggih pesucian seperti itu. Tahun 1976 dilakukan peletakan batu pertama yang khusus diambil dari Gunung Tangkuban Perahu. Hal ini dilakukan karena warga Hindu meyakini bahwa tempat tinggi adalah tempat yang suci. Setelah sekitar 2 tahun pembangunan, pada 14 Juli 1978, pura ini diresmikan oleh Danjen Kombang Diklat Maijen TNI Alek Prawira Atmaja. Namun secara ritual Hindu, pura ini diresmikan pada 15 Juli 1978 bertepatan dengan Hari Raya Saraswati, yang merupakan hari turunnya kitab suci Weda dan turunnya ilmu pengetahuan. Pura ini diresmikan oleh Pedanda Gede Oko Telaga dengan upacara ngenteg linggih dan diberi nama Pura Agung Wiralokanata. Dengan berkembang, kemudian bertambahnya warga di Bandung Barat, sehingga pura ini diperuntukkan seluruh umat di Jawa Barat. Semakin bertambah umat di Jawa Barat, sehingga setiap Banjar Wasudana membuat pura masing-masing, yaitu Wasudana Banjar Bandung Barat Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Tengah. Jadi pura yang terdapat di Jawa Barat ada 5 pura besar. Kalau pura kecil masih banyak. Lebih lanjut, Pura Wiralokanata Cimahi untuk saat ini diempon oleh sekitar 450 kepala keluarga dari 6 tempek, diantaranya Tempek Cimahi,
Cihanjuang, Contong, Bekang, Cipagerah, dan Tempek Batu Jajar. Sering waktu Pura Agung Wiroloko Nate semakin dikenal masyarakat khususnya umat Hindu. Sehingga tak jarang pura yang berdiri di luas lahan 800 meter persegi ini kerap disinggahi oleh umat Hindu yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Bandung dan Cimahi, Jawa Barat. Kebetulan beberapa kali kami ke Bandung untuk yang Cimahi pertama kali. Baru pertama kali. Ya. Sudah beberapa kali kami. Jadi setiap ada kunjungan kerja ke Bandung, pasti kami akan menyempatkan untuk melakukan persembahyaan di pura-pura yang ada di Bandung. Oke. Dan informasi juga buat pemirsa, jadi piodalan dari Pura Wirolokonate ini dilaksanakan pada setiap perayaan Saraswati, tapi akan dibagi menjadi dua, yaitu per 6 bulan sekali. Jadi 6 bulannya melaksanakan piodalan kecil dan 6 bulan berikutnya baru melaksanakan piodalan besar. Jadi piodalan besarnya dilaksanakan setahun sekali bertepatan dengan perayaan Hari Saraswati. Pura Agung Wirolokonate Cimahi tepatnya berada di Jalan Raden Demang, Harja Kusuma, Blok Jati, Cihanjuang, nomor 1 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minya Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Eva Jayantika pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.